Halo rekan trader RHB Sekuritas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan fitur trailing stop di aplikasi RHB terbaru, sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya, sekaligus request dari rekan-rekan untuk video trailing stop ya. Sebelumnya terima kasih kepada saya semua rekan trader yang telah mendukung channel Cinta Saham dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga membagikan video ini kepada rekan-rekan trader yang lain. Oke, untuk menu trailing stop itu berada di pojok kiri atas ya, kita tekan. Lalu di paling bawah ada advance order, kita tekan ya. Ini. Lalu di atas ini ada 3 fitur, yaitu press conditional order dan trailing stop, lalu advance order list ya. Press conditional order ini adalah advance order yang sudah ada di aplikasi lama. Di aplikasi terbaru kita ditambahkan dengan fitur yang ditunggu-tunggu trader, yaitu trailing stop ya, yang akan saya bahas kali ini. Sebelum memulai input trailing stop, alangkah baiknya kita mengetahui apa fungsi dari trailing stop itu sendiri. Yang pertama, trailing stop berfungsi untuk meminimalis resiko kerugian jika harga bergerak turun ya. Yang kedua, trailing stop berfungsi untuk membiarkan keuntungan berjalan dengan membatasi penurunan. Jadi jika harga sudah naik lalu dia turun lagi dan menyentuh stop loss, maka saham yang kita punya akan terjual otomatis dalam keadaan cuan ya. Ketentuan dari trailing stop itu sendiri yaitu trailing stop akan berjalan sesuai dengan kondisi dan perintah sell order yang kita inginkan. Nanti akan saya contohkan untuk penginputannya. Lalu ketentuan yang kedua yaitu trailing stop itu juga bukan sebagai taking profit ya. Ini perlu diketahui juga. Jadi trailing stop itu bukan untuk taking profit, melainkan hanya menjaga keuntungan yang berjalan dan meminimalis resiko jika keadaan saham itu turun. Oke, kita contohkan di atas ini adalah saham Antam ya, saham Antam. Lalu di bawah ini ada from buy order dan from portfolio. Nah, jika kita tekan dari from buy order, jadi di sini kita ingin membeli saham from itu dari ya, from kita ingin membeli saham Antam sekaligus men-setting trailing stop ya. Nah, keadaan sebaliknya, jika kita sudah punya saham Antam, berarti kita tekan di from portfolio. Jadi from portfolio ini adalah penginputan trailing stop yang mengambil dari saham yang sudah ada di portofolio kita ya. Kalau di from buy order berarti kita belum punya sahamnya dan kita baru ingin membeli sahamnya dengan fitur dengan sekaligus men-setting trailing stopnya. Oke. Untuk Antam, untuk saham saat ini yaitu adalah 590 ya, harga terakhirnya penutupan kemarin 590. Katakan kita ingin membeli Antam. Di sini input price-nya ini adalah harga beli kita, harga pembelian. Oke, sebagai contoh saya beli harga Antam di 580 ya. Lalu kuantitinya saya isi 10 lot. Oke. Nah, lalu di sell order ini, sell order ini adalah kondisi ataupun perintah untuk menjalankan trailing stop itu sendiri ya. Sekarang input price-nya untuk perintahnya untuk menjalankan trailing stop saya isi di harga 570 misalkan ya. Lalu kuantitinya saya 10 lot, kita samakan. Untuk trailing stop step value-nya saya isi 5. Nah, untuk trailing stop step value ini adalah poin ataupun tick yang bernilai fraksi harga ya. Fraksi harga. Jadi Antam ini kenaikannya adalah satu ticknya adalah 5 poin dan penurunannya satu ticknya adalah 5 poin. Jadi kalau di sini trailing stop step value-nya saya isi 5, berarti 5 poin ya, 5 poin dikali 5 yang bernilai fraksi berarti dikali 5 jadi adalah 25. Nah, di bawah ini target price-nya adalah last price kurang dari sama dengan 545 or last price 570. Jadi ini bacanya jika harganya setelah kita beli saham Antam ini down dan match di harga 580, lalu
saham Antam turun dan menyentuh 570, maka trailing stop kita berjalan ya. Trailing stop kita berjalan karena sudah disentuh 570. Nah, pertanyaannya, di mana stop loss kita? Nah, stop loss kita itu tadi dari trailing stop step value-nya adalah 5 tick ataupun 5 poin yang bernilai fraksi. Jadi kan 5 tick dari 570 ini adalah 545 ya. Nih di target price-nya kelihatan 545. Jadi 5 tick itu tadi adalah 25 fraksi harga ya. Jadi akan terjual di stop loss di 545 sebagai acuan stop loss kita. Nah, lalu di valid until ini adalah masa expired lah enaknya ya, berfungsinya sampai kapan expirednya. Nah, ini saran saya tidak usah terlalu jauh. Nah, karena ini kenapa tidak terlalu jauh? Karena ini akan selalu muncul dan akan hilang di order listnya setelah masa expired itu tersentuh. Jadi saran saya kalau bisa sih seminggu 2 minggu lah paling lama ya kan. Kalau trader biasanya kan nggak lama ya, seminggu lah. Kalau di sini hari ini tanggal 6, hari Sabtu, berarti saya buatlah sampai tanggal 12 ya, hari Jumat depan. Nah, kalau saya isi seperti ini, nah saya langsung tekan submit. Nah seperti ini ya, kita tinggal tekan submit trailing stopnya. Sekarang keadaannya, nah sekarang dirubah keadaannya. Pertanyaan yang akan muncul adalah, kalau harganya naik, trailing stop kita akan ikut naik atau tidak? Ya betul, trailing stop itu akan secara otomatis mengikuti harganya, akan secara otomatis mengikuti pergerakan harganya. Jika harganya naik, berarti target price ini, stop loss ini akan juga naik. Nah, naiknya dari mana? Adalah dari berapa, harga terakhirnya berapa yang sudah disentuh ya. Kalau yang penting dari 570 ini sudah tersentuh, lalu dia naik ya, katakanlah dia naik menjadi harga 600. Nah, harga 600. Jadi nanti stop lossnya berapa ya? Tinggal dikurangin 25. Nah, nanti ketemunya di mana? Di target price-nya ini kelihatan 575. Nah, jadi apakah kita perlu untuk menginput lah kembali untuk trailing stop itu? Tidak perlu. Trailing stop itu tidak perlu diinput berulang kali. Pada intinya yang penting adalah masa expired kita berapa hari, berapa minggu ya kan. Yang kedua, sell ordernya sebagai perintahnya ini itu sudah disentuh ya. Jika tidak disentuh, ya trailing stop ini nggak akan berjalan gitu. Walaupun nanti ternyata katakan kita sudah beli di 580 ya kan, 580 lalu dia naik ke 600, terus naik ya, trailing stop ini nggak akan berjalan. Yang penting input price-nya di atas ini, sell ordernya sudah disentuh duluan ya, sudah disentuh ya, pada intinya sudah disentuh. Ini nanti tinggal tekan submit trailing stopnya. Nah, untuk sell ordernya, input price-nya ini berapa harganya berapa yang harus kita masukkan. Nah, itu sesuaikan dengan planning masing-masing ya. Sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau harga belinya di 580, sell ordernya juga ini perintahnya juga 580, ya silahkan. Yang penting sesuai dengan planningnya. Nah, mengenai trailing stop step value-nya, berapa tick sih gitu. Nah, semakin kecil trailing step value-nya ini, berarti semakin cepat untuk menyentuh area ataupun target stop loss kita. Semakin jauh, ya semakin lama kesentuhnya. Nah, ini juga disesuaikan dengan planningnya ya, planningnya masing-masing. Kalau saran saya lebih bagus ya minimal 5 ya, minimal 5 itu kan. Jadi kalau pergerakan harga itu kan kadang-kadang signifikan ya kan, jadi bisa cepat bisa lambat gitu kan. Kalau cepat, kalau misalkan kita cuma isi 2 tick, ya udah langsung kejual kan, pergerakannya signifikan gitu kan. Nah, ini untuk yang from buy order. Nah, sekarang saya sudah punya barangnya, tapi saya ingin setting trailing stopnya. Ya udah, kita tekan di from portfolio. Nah, kalau kita sudah tekan di from portfolio, di sini akan muncul nih. Nah, quantity lot-nya, market price-nya ini sudah muncul. Berarti kita sudah punya sahamnya sebesar ini 12 lot ya, contohnya 12 lot. Nah, tinggal diisi di sini berapa, sama isinya. Nah, sell untuk perintahnya itu sama. Sell order itu ya tergantung lah kita mau isinya berapa. Jadi trailing stop itu kembali lagi saya tekanin, trailing stop bukan untuk taking profit, melainkan untuk menjaga keuntungan yang sudah berjalan dan membatasi penurunan jika harga setelah naik tiba-tiba turun ya dan menyentuh stop loss, ya udah kita terjual secara cuan ya, masih cuan.
Jadi trailing stop itu fungsinya seperti itu. Jadi untuk trader itu sangat penting. Kalau harganya sudah naik kan, sudah naik, stop lossnya apa, sell ordernya, perintah kita sudah tersentuh, tiba-tiba turun, ya udah, kita nggak perlu mantau terus kan. Yang penting kalau sudah naik, stop lossnya juga naik, ya udah. Nanti di saat kejual, berarti kan untuk kita tetap dalam keadaan untung. Nah, begitulah cara penginputan untuk fitur trailing stopnya. Saya tekankan kembali lagi, trailing stop bukan untuk taking profit ya, hanya untuk membiarkan keuntungan yang sudah kita dapat ya, membiarkan keuntungan itu berjalan dan membatasi penurunan jika tiba-tiba harga saham itu turun. Jadi walaupun sudah terjual dan itu stop loss kita akan terjual, saham kita terjual dalam keadaan untung, keadaan cuannya. Jadi dari sini nih sebenarnya trailing stop itu gampang, hanya pemahamannya aja yang mungkin perlu didalamin ya, dipahami lebih lanjut. Yang terpenting adalah perintah di sini ya. Untuk trailing stop itu hanya perintahnya yang terpenting di sell ordernya ini. Input price-nya ini berapa yang diinginkan untuk menjalankan trailing stop ya. Input price di sell order ini jika tidak disentuh berarti trailing stop itu tidak akan berjalan. Tidak akan berjalan. Lalu di trailing stop sell value-nya ini juga itu sesuaikan berapa tick yang dimau ya kan. Lalu untuk target price-nya ini adalah stop loss-nya ya di 545-nya. Nah, sekarang kalau misalkan saham lain ya, ini kan tadi fraksinya 5. Sekarang coba saya yang dibuat saham BBRI lah sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh aja kan. Nah, untuk BBRI sendiri ini kan fraksinya satu tick penurunan dan satu tick kenaikan adalah bernilai 10 ya. Kalau di sini saya beli BBRI di harga 3.000 misalkan ya. Lalu di sini saya isi 10 lot juga. Lalu di sini perintahnya ya sesuaikan. Nah, perintahnya saya buat di 2.800, jangan jauh-jauh deh, 2.980 katakan ya. Nah, di sininya berapa tick? Saya buat 5 tick nih, sama. Nah, ini dibuat juga tambah 1 minggu, saya buat 1 minggu. Nah, jadi kan tinggal hitung aja, tinggal dihitung berapa stop lossnya ya. Jadi dari harga 2980 ini 5 tick penurunannya nanti akan jatuh di stop lossnya 2930. Jadi 5 tick penurunan dari 2980 kan 50 poin berarti kan. Nah, 50 poinnya udah, jadi nanti stop loss kita di 2930. Nah, kalau dia naik, kita sudah disentuh dan naik, ya udah, kalau sudah disentuh sell ordernya dan naik, berapapun kenaikannya ya target stop loss kita juga akan naik. Ini naik 1 tick misalkan, satu fraksi yang tadinya 2980 ya, tiba-tiba naik di 2990. Jadi secara otomatis akan naik terus mengikuti begitu. Mungkin sekian video dari saya untuk fitur trailing stopnya, kurang lebih minta maaf ya. Terima kasih lagi, kembali lagi terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mensupport channel Cerita Saham ini. Oke, salam cuan selalu. Terima kasih.